Masuknya, bagaimana kemudian peradaban dibangun atas dasar kebutuhan dan nilai. Peradaban kalau tanpa ekonomi jalan nggak? Apakah bisa negara? Kita bicara negara tanpa ekonomi yang stabil, apakah bisa tumbuh? Ya. Tidak. Dengan kondisi chaos, apakah bisa tumbuh? Seperti yang tadi Pak Warek sampaikan ya Pak Dekan, bahwasanya stabilitas ekonomi, stabilitas politik masyarakat itu memang harus dipertahankan untuk terus stabil. Itulah pentingnya bagaimana kemudian agama sebagai etos ya, etik, menjaga etik ataupun norma itu menjadi bagian yang paling penting. Gitu. Misalnya kita bicara ekonomi hari ini. Oke, kita bicara pertumbuhan ekonomi sekian dengan merugikan misalnya alam sekitar. Kita memandangnya dari segi agama tentu ini akan mencederai kehidupan semesta yang lain, ya. Jadi di sana ada sirkular ekonomi. Kalian udah belajar sirkular ekonomi? Jadi bagaimana sebuah ekonomi itu sirkular. Jadi dia misalnya kita kita misalnya memakai iPhone atau memakai handphone segala macamnya. Kalau handphonenya nggak dipakai, kalian kemana kan? Dibuang? Dijual? Habis dijual dikemanakan? Jual tambah. Oke, dari sini ada kemudian sebuah bukan jurusan ya, studi tentang metalurgi. Jadi bagaimana kemudian barang-barang ini atau sampah-sampah elektronik ini kemudian disirkulasi menjadi sebuah nilai, gitu. Jadi dia bisa terus sustain tanpa menghancurkan salah satu komposisi dan juga beberapa lingkungan yang lainnya, gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat ekonomi ini juga seperti itu. Jadi kita tidak melihat ekonomi mampu menggerakkan, tapi kita juga punya standar atau norma dan etika yang bisa mengerem itu. Disinilah peran agama yang sangat penting untuk menjadi landasan utama membangun peradaban. Ini adalah sebuah konsep utama ya yang dikenalkan Ibnu Khaldun kepada kita semuanya, yang sampai hari ini masih menggunakan itu dan masih mempercayai bahwasanya agama dan ekonomi itu menjadi sebuah mesin atau motor penggerak yang penting untuk membangun peradaban. Kalau kita bicara hari ini, teman-teman semuanya, bagaimana kemudian kita melihat peradaban ke depan itu, bagaimana Islam berperan untuk menghadapi peradaban ke depan? Misalnya kalian, saya tanya deh, AI, ada yang masih dan terus memakai AI, ChatGPT segala macamnya, bagaimana kalian memandang itu? Ada yang punya pandangan lain? Bagaimana misalnya ketika saya mencoba mencari jawaban bagaimana hukumnya memakai high heels misalnya, dan itu yang jawab AI, kalian percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Atau misalnya hukumnya sholat tanpa memakai mukena gitu di IA, di ChatGPT. Kalau ChatGPT balas, kalian percaya nggak? Saya percaya. Melihat sumbernya. Benar. Jadi gini. Jadi kita juga sebagai generasi muda ya, kita juga dituntut untuk terus berpikir kritis. Kita tidak bisa menafikan kebermanfaatan AI ataupun teknologi modern hari ini hanya semata-mata saya megang tradisi, saya tidak mempercayai itu, padahal sekarang AI juga sudah sangat advancing. Mereka itu juga untuk memasukkan sumber-sumbernya itu juga sudah memakai proses-proses yang itu juga ketat gitu. Artinya memang kita perlu untuk untuk melek teknologi dan juga kritis di lain hal, karena disitulah kemudian kita bisa mengembangkan hal-hal tersebut, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh aja bagaimana menjadi generasi muda sekarang menghadapi masa depan nih, karena kita di sini belajar tentang moderasi agama, bagaimana agama itu kita lihat sebagai etik ya. Jadi agama tidak kita lihat sebagai sebuah
sesuatu yang sakral, yang saklek, yang harus begitu, yang tidak lentur. Kita contoh buktinya deh, misalnya Islam ya, jika tidak lentur awalnya teks keagamaan nih, misalnya Al-Quran, kalau tidak bisa diinterpretasikan secara lentur, tidak bisa akan sampai ke Indonesia. Karena siapa yang menerjemahkan konsep atau teks-teks Islam di Indonesia? Wali Songo. Dengan apa? Akulturasi budaya. Dengan kemudian dia Wali Songo ini menyempurnakan ya, maksudnya mengadaptasi pengetahuan lokal yang diselaraskan dengan teks-teks keagamaan. Bagaimana kemudian Islam bisa hidup di Persia atau di China atau di Andalusia tadi dengan kultur yang berbeda. Jadi ketika teks-teks agama ini tidak diterjemahkan atau tidak diinterpretasikan secara terbuka, maka ini juga akan membuat peradaban decline, karena kita hanya mengadopsi satu interpretasi atau terjemahan satu saja gitu kan. Jadi kita harus terbuka sebagai generasi muda, kita harus terbuka dalam hal-hal baru yang masuk dalam dunia kita. Selanjutnya, oke, tadi kan ada dua hal ya, ekonomi dan agama menjadi pilar penting pembangun peradaban. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban, dua ini menjadi faktor penting, bukan dua-duanya, bukan hanya dua faktor penting, tapi memang ini yang menjadi pilar utama. Kita melihat peradaban-peradaban lalu, katakanlah peradaban Assyria atau Mesir kuno, udah ratusan tahun, tetap aja dia akan tumbang karena ada beberapa hal yang kemudian diaplikasikan tidak moderate, otoritarianisme, atau misalnya konsep ekonominya tidak merata, gapnya terlalu besar antara yang elit dengan yang miskin. Jadi konsep-konsep keadilan yang hilang ataupun hilangnya nilai-nilai spiritual, ya, nilai-nilai agama, etik segala macamnya, ini juga akan menyumbang kemunduran sebuah peradaban. Gak usah jauh-jauh lah, kita ke Mesir kuno kemarin aja, Syria, negara-negara Arab sekarang yang sedang berkonflik ya. Teman-teman juga mengikuti kan ya berita-berita global kaitannya misalnya dengan bagaimana negara-negara Timur Tengah sekarang dalam kondisi yang selalu berkonflik gitu ya. Itu kalau kita melihat alasan-alasannya itu kompleks gitu. Kita tidak hanya bisa melihat karena otoritarianisme, belum tentu, bisa jadi karena ekonominya juga mereka timpang. Belum lagi juga misalnya spiritualitasnya juga menurun. Kita bicara spiritualitas tidak melulu tentang agama ya, tapi karena spiritualitas beberapa negara kan juga punya nilai spiritual, tapi tidak melulu misalnya mereka beragama, ada ateis segala macamnya, tapi mereka juga punya nilai spiritual yang yang mereka adopsi gitu. Nah di sini juga bagaimana kemudian ekonomi bisa menjadi motor penggerak peradaban tadi, khususnya bagaimana kemudian Ibnu Khaldun mengenalkan sistem sosial ekonomi ini yang adil, kemudian produktif, kemudian juga keseimbangan atau efisiensi. Nah ini menjadi tiga hal penting yang patut di-highlight ya, atau patut kita terus garis bawahi bahwasanya aktivitas ekonomi kalau tidak berlandaskan tiga ini, ya kita akan melihat akan ada deklinasi juga gitu, termasuk bagaimana kemudian ekonomi aktivitas ekonomi yang kemudian menghasilkan beberapa ketidakadilan, misalnya pajak tinggi segala macamnya gitu ya, misalnya UMKM menerapkan keuntungan yang terlalu besar atau enggak dan merugikan salah satu sama lain, misalnya MBG kita melihat banyak produk gitu ya, tapi kita juga tidak melihat bagaimana supply and demand-nya juga tidak seimbang. Nah ini juga pasti akan membuat sebuah sistem itu menurun. Kemudian kerja dan produktivitas, keseimbangan dan efisiensi. Jadi intinya membangun sebuah peradaban besar adalah di sini. Kalau kita tetap menjunjung nilai-nilai keadilan baik di ekonomi dan agama. Kita lanjut ke yang agama, Mas. Nah, bagaimana agama yang moderat? Tadi kan, jadi bayangan teman-teman itu agama dan ekonomi itu bukan sebagai sebuah entitas yang berbeda ya.
dia satu kesatuan. Misalnya katakanlah sekarang kita melihat ya, negara-negara Muslim kaya, sebutkan mana aja? Qatar. Kenapa negara Muslim sekarang, bukan sekarang ya, dari beberapa tahun yang lalu atau abad-abad awal 90, kenapa negara Muslim banyak yang secara ekonomi di bawah rata-rata? Ada yang punya jawaban nggak? Kenapa? Why? Ada yang tahu? Atau sebutkan negara-negara Muslim kaya? Mana? Brunei, oke, Brunei Darussalam. Apalagi? Indonesia masuk ini loh, sekarang sudah mulai naik loh secara ekonomi ya, globally. Tapi ya kita belum tahu kesenjangannya seberapa. Lain selain Indonesia dan Brunei, Qatar. Oke, UAE. Arab Saudi. Let's say Arab Saudi nggak apa-apa. Siapa lagi? Ada yang tahu negara Arab yang sekarang kita melihat negaranya itu berkembang setara dengan negara-negara Barat? Mesir? I don't think so. Oke, apa lagi? UAE? Kuwait? Kebanyakan negara Gulf. Kebanyakan negara-negara yang ada di Gulf ya, teluk-teluk Gulf itu. Kenapa UAE bisa dikatakan sebagai negara yang developing? Kenapa? Ada yang tahu? Sistem ekonominya? Atau mungkin dalam keagamaan mereka, keberagaman mereka? UAE ini beda. UAE ini kasusnya karena negara ini cukup baru ya. Maksudnya dia kalau di trace back itu tidak selama Mesir misalnya. Negara Mesir ini sejarahnya cukup panjang. Dari Yunani, Romawi, dinasti Islam itu ada semuanya di Mesir tanpa pernah ditaklukkan oleh salah satu negara kolonial misalnya. Kalau Malaysia kan ditaklukkan sama Inggris, Indonesia sama Belanda sama Jepang. Inggris, Malaysia. Jadi kita berbeda sejarahnya. Kita bisa melihat UAE, kenapa hari ini sangat advancing, sangat inilah pokoknya mercusuarnya negara Muslim sekarang. UAE cukup leading gitu. Kenapa? Yang pertama SDM. Mereka mengimpor SDM itu dari luar. Karena SDM UAE tidak memenuhi kebutuhan ekonomi atau pembangunan yang lainnya, mereka akhirnya memberikan kuota besar terhadap diaspora luar yang kemudian bekerja profesional di UAE gitu. Jadi mereka memberikan banyak, kemudian SDM-nya mereka sangat bagus sekali. Bahasa Inggris dari kecil itu semuanya hampir sudah mostly fluent karena education-nya, pendidikannya juga mulai dimajukan gitu. Jadi sehingga semua lini itu mulai dikembangkan, termasuk juga agama. Kita melihat sekarang UAE ini berbeda sekali dari beberapa tahun lalu. Mereka sudah mulai membuka inklusivitas seperti juga Saudi Arabia. Kalau kita melihatnya, Saudi Arabia sebelumnya Wahhabism, tapi sekarang kita melihat Saudi Arabia perempuan sudah bisa beraktivitas di sana. Perempuan sudah bisa berperan di wilayah-wilayah yang sebelumnya hanya didominasi oleh laki-laki. Jadi sebuah peradaban, kemajuan peradaban itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi aja gitu. Kita bicara agama, modernisme agama, tapi ekonominya nggak dinaikkan, dia sama aja. Jadinya malah teman-teman ini yang Ahmadiyah teman-teman sama yang Syiah, yang Syiah teman-teman sama yang mana gitu kan. Padahal ini faktornya bisa jadi ekonomi yang tidak merata. Itu ekonomi aja itu kita juga tidak bisa melepaskan begitu saja tanpa ada etik agama tadi yang menjadi mercusuar ya, melihat maksudnya apakah aktivitas ekonomi ini juga selaras dengan keberlangsungan semesta, sustainability, masyarakat dan segala macamnya. Itu agama di sini karena kita negara Muslim dan di Indonesia kebetulan Islam gitu ya, artinya peran agama Islam itu ya harus di sini gitu. Bagaimana melihat kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat kecil. Jadi seperti itu, kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan, sebuah kesatuan politik, sosial, agama, ekonomi ini berjalan seirama. Begitu juga dengan pendidikan, tentu saja karena hal-hal ini kalau tidak ditunjang dengan SDM yang maju, SDM yang anak-anak muda ini sekarang yang ada di depan saya ini yang akan menjadi generasi emas, ya,
Generasi emas atau cemas? Cemas. Ini langsung dari Gen Z ya, langsung dari kalian sendiri ya. Kenapa cemas? Bagaimana kalian memandang Indonesia masa depan? Bagaimana? Kenapa kalian bicara cemas? Nah, ini dari anak muda nih perspektifnya. Padahal kita yang milenial nih, maksudnya saya milenial ini merasa ini generasi emas. Gitu. Ke depan kalian itu akan memegang sebuah peran-peran yang sangat penting, dan kalian punya semua informasi-informasi, infrastruktur, fasilitas itu semuanya ada. Ya, misalnya kalian sekarang melihat di dunia internet lah, digital. Siapa sih sekarang yang nggak melek digital karena kalian digital napi semuanya? Anak yang lahir ceprot tiba-tiba udah ada HP aja di sampingnya. Ya nggak sih? Beda sama saya, dulu masih teleponnya masih telepon read gitu-gitu, jadinya beda sekali. Kalian itu digital napi. Jadinya langsung bisa menguasai tanpa harus belajar lebih gitu ya. Effortnya tidak seperti generasi mungkin generasi baby boomers atau di bawah baby boomers gitu ya. Jadi kalian ini sebenarnya punya chance besar. Apalagi ketika kita bicara isu global hari ini. Kalian lihatnya di mana? TikTok? Ya. Biasanya kalau melihat berita di mana? Iya, internet di mana? Di media sosial apa? Platform apa? TikTok, Instagram, Twitter, oke? Kamu baca buku nggak? Hanya materi kuliah. Ini yang jadi persoalan kita hari ini. Memang kecenderungan untuk membaca pengetahuan di screen atau di mobile phone atau di apapun gitu ya, itu tinggi. Nah, sedangkan yang kita baca itu semuanya instan kadang-kadang, bahkan sudah disampaikan gitu ya, udah diringkas sedemikian rupa. Kita tidak tahu bentuk aslinya tuh ontologisnya, secara ontologis pengetahuan seperti apa. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, please paling enggak sebagai mahasiswa, saya mau tanya nih, di kamarnya ada berapa buku selain buku materi kuliah? Enggak ada? 3? Coba Bu, ini mahasiswanya baca buku nggak? Saya mau tanya, siapa yang punya bacaan ya, buku bacaan selain materi kuliah yang di kamarnya ada misalnya lebih dari 10? Ada. That's good. Siapa lagi angkat tangan? Oke. Yang cewek-cewek? Either novel, cerpen, komik, whatever, apapun, nggak apa-apa. Siapa yang punya buku di kamarnya lebih dari 10 buku selain buku pelajaran materi kuliah? Oke, buku apa yang dibaca Mas? Banyak Bu. Oke. Ya. Tentang sejarah. Ya. Terus ada tentang racing pangan. Ya. Oke. Ada lagi tentang banyak. Yes, bagus. Masnya novel? Novel ada? Dari mulai ke Elie sampai Abdurrahman Efrozi sampai penulis yang palu. Punya novelnya Pram? Pram ada. Siapa di sini suka baca novel? Manusia. Bumi Manusia. Oke, siapa yang baca novel? Oh, mbaknya baca apa? Terelie. Oke. Selain Terelie deh, ada nggak? Kita punya banyak sastrawan, kita punya banyak penulis. Ada Ahmad Tohari, ada Pramudia Ananta, ada Rusdi Mutahari, ada Agustinus Wibowo, ada Di Lestari. Banyak sekali. Kita punya sastrawan abad, ya bukan abad ya, maksudnya tahun 40-an, 60-an, 70-an. They are really great book. Buya Hamka, apapun. Oke, teman-teman semuanya, saya mau tanya ini karena ini basic sekali ya. Karena ini basic, sebagai mahasiswa nggak punya buku itu nggak cool, sama sekali nggak cool, nggak keren. Ya nggak sih? Dulu zaman, bukan saya membanding-bandingkan ya, karena pengetahuan sekarang juga berbeda aksesnya. Tapi dari buku ini kita bisa bermimpi, imajinasi kita akal imajinasi kita tuh diasah gitu. Berbeda dengan misalnya kita baca sebuah informasi atau pengetahuan itu lewat gadget. Saya pribadi kalau baca lewat buku fisik itu nyantol di sini itu lebih lama, longer, 5 minutes longer atau misalnya 10 menit
itu masih nyantol. Kalau kita baca di internet, I don't think so, 5 detik, sekian detik itu pasti hilang. Karena penelitian terbaru itu mengatakan bahwasanya kenapa kita sekarang bikin video cepat, ya kan? Karena kita terbiasa dengan instan, so fast. Sekarang dunia kita berkembang sangat cepat, tapi bukan di situ. Kita harus kejar-kejar untuk mempercepat atau ikut-ikutan yang cepat ini, tapi kita juga perlu merefleksi, gitu ya, merefleksi bagaimana kita kemudian mengolah diksi-diksi, kata-kata, berimajinasi, kemudian pesan-pesan dari buku itu seperti apa. Itu tuh hanya bisa salah satunya diolah oleh membaca buku fisik gitu. Nah, kemarin ada yang menarik lagi nih. Ini mungkin akan tidak situ ya, tidak selaras dengan materi kita hari ini tentang ekonomi, karena ini penting. Kalau menurut saya mau ekonomi, agama, mau bicara politik, mau bicara tentang peradaban, tapi kalau kita nggak baca buku, nonsense, ya nggak sih? Sangat nonsense gitu. Kalau kita nggak baca buku, nonsense. So anyone here, maksudnya mahasiswa, ini kan mahasiswa ya. Jadikan tagline, mahasiswa keren lo kalau baca buku, mahasiswa keren lo kalau punya buku 10 buku misalnya di kamar, dan kalian membaca buku itu gitu. Jadi nggak selalu lewat gadget segala macamnya. Saya kira itu sangat instan dan cepat hilang. Dan itu memang saya lakukan. Oke, mungkin kalian, mungkin teman-teman juga belum tahu ya, saya pribadi adalah penulis. Mungkin kalau dicari Maria Fauzi, itu sebenarnya basis saya penulis. Jadi ekspertis saya adalah penulis dan bergerak di isu literasi itu udah lama gitu. Nah, ini mulai bergerak ke isu ekonomi karena saya melihat bahwasanya ekonomi kalau tidak ditopang dengan pengetahuan yang matang itu fragile, cepat hancur gitu ya. Jadi kita harus punya fondasi yang kuat juga. Makanya apapun ya kalian baca tentang ekonomi, novel, ini akan melatih daya kritis kita, nalar, kemudian juga daya pengetahuan kita untuk bisa membuat peradaban ini maju gitu. Karena dengan SDM yang mumpuni, kita baru bisa ngomong tentang bagaimana membuat peradaban ini maju. Kalau kita ngomong peradaban, ngomong tentang dunia yang sekian harus maju sekian, tapi mahasiswanya aja yang nggak dibaca, itu nonsense gitu. Makanya di luar itu, ya di beberapa negara, Irlandia, kemudian negara barat lah, di Jerman, saya 4 tahun di Jerman, kalau melihat mbah-mbah yang umurnya 80 tahun, 90 tahun, bahkan 70 tahun, itu masih sering ke toko buku. Jadi mereka itu kalau di sini mungkin ya yang sepuh-sepuh gitu mungkin ke pengajian, dia itu nggak apa-apa, itu kan salah satu ini aja ya, ruang bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Tapi di sana itu buku tuh everywhere, di mana-mana, baik anak kecil ataupun enggak, di pesawat deh, atau di bandara. Nah, di bandara enggak? Maksudnya kalau di bandara ya, kita melihat orang-orang biasanya baca buku gitu, orang-orang luar. Nah, itu pentingnya kemudian bagaimana kita mencoba untuk membicarakan tentang moderasi beragama, bagaimana beragama dengan moderate, terbuka, tapi kita juga tidak pernah baca buku. Nah, ini penting banget untuk teman-teman semuanya mulai hari ini, cobalah. Jadi mahasiswa tahu buku atau berdiskusi sana sini, itu keren loh. Jadi tidak hanya mendengarkan podcast, karena saya pernah ditanya, Bu, gimana kalau saya mendengarkan podcast aja? Podcastnya bagus-bagus ya sekarang. Tapi ada, mendengarkan podcast bagus, tapi akan ada perbedaan ya. Kalau podcast itu lagi-lagi kita tidak dituntut untuk aktif. Akal brain kita itu, otak kita tidak dituntut untuk aktif. Kita hanya pasif mendengarkan, ya nggak sih? Kita hanya mendengarkan terus. Meskipun bagus-bagus, kita akan mendengarkan dan itu pasif sifatnya. Bagaimana menjadikan otak kita aktif, yaitu dengan membaca dan menulis. Karena dengan membaca kita menyerap diksi-diksinya, kita menyerap narasinya, kita menyerap pengetahuannya, kita menyerap logika menulisnya gimana, logika membaca pengetahuan ini bagaimana, dan ini akan disimpan di sini lebih lama, jauh lebih lama dibandingkan kita mendengar podcast. Trust me, ya, karena saya ya sudah merasakan sendiri bagaimana kemudian ketika saya baca-baca informasi di internet segala macamnya, kok udah lupa ya. Oke teman-teman semuanya, masih ingat nggak tadi pagi baca apa? Ada yang ingat?
Misalnya enggak di internet nih, di digital, di media sosial, terus kemudian merujuk ke suatu berita atau suatu informasi penting yang masih kalian ingat sampai sekarang. Ada ingat nggak? Nggak? Kalian tadi scroll apa gitu ingat nggak? Nggak kan? Coba scroll 15 menit yang lalu deh, kalian scroll apa? Ingat nggak? Ingat nggak? Hah? Oke. Ada yang ingat lagi? Kalian scroll tadi 15 menit yang lalu itu scroll apa? Informasi apa yang kalian baca? Itu ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Atau kalian scroll cuma media sosial? Berita-berita. Jadi inilah buktinya bagaimana kemudian otak kita itu sangat cepat melupakan, gitu ya, apa yang kita konsumsi melalui platform-platform digital segala macamnya. Beda ketika saya baca buku fisik, saya bahkan masih ingat aromanya, saya masih ingat itu halaman kalimatnya di mana. Kayak ini deh, kayak kalian ngafalin Quran deh, misalnya ada yang ngafalin Quran nih, atau misalnya ngafalin ayat berapa surat gitu ya. Itu harus hafal hizbnya di mana, ininya di mana untuk mengingat kita. Nah, begitu juga pengalaman membaca buku fisik. Makanya itu pentingnya saya tekankan sekali lagi ya. Kalau kita bicara peradaban, kita bicara moderasi agama, kita bicara ekonomi, perkembangan ekonomi tanpa punya basic pengetahuan yang itu sifatnya baca buku, menganalisis segala macamnya itu nonsense. Jadi kita bersama-sama nih, yuk kita ini perbaikin, yuk kita menjadi SDM yang maju, SDM yang bisa kemudian bisa menjadi aktor-aktor hebat nih untuk bicara tentang moderasi beragama atau bicara tentang ekonomi, moderat ekonomi gitu ya, atau bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang please keren-kerenan nih baca buku, keren-kerenan beli buku, atau keren-kerenan rekas buku, berdiskusi buku, ngomongin buku, ngomongin sesuatu yang penting, bukan selebgram yang diomongin, bukan fashion saja, tapi juga kita ngomongin inti, materinya, substansinya. Ya, disitulah kita baru bicara tentang peran agama, ekonomi. Karena kita sebagai aktor-aktor itu, yang mana SDM ini harus dikuatkan dulu nih. Kalau kita bicara SDM yang kuat, kita baru bisa bicara tentang peradaban. Ya, peradaban juga berlangsung melewati buku-buku, nanti juga akan kita lihat. Selanjutnya Mas, kita punya waktu berapa lagi? Mungkin lanjut lagi. Oke, ketika keduanya berjalan ya, tadi agama dan juga ekonomi, yang akan kita dapatkan apa? Produktif. Kita akan produktif, menjadi SDM manusia yang produktif. Tapi tidak meninggalkan etika, karena kita masih punya spirit agama tadi, norma-norma agama, ajaran-ajaran agama yang kita pegang, sehingga produktivitas kita itu bernilai. Produktivitas kita tuh hanya tidak mencari misalnya sebatas cuan, tapi cuannya itu juga bernilai. Cuannya bermanfaat bagi siapa? Ya bagi masyarakat sekitar, bagi semesta, bagi siapapun yang kita punya pengaruh terhadapnya gitu. Mau pengaruhnya 1 orang, 2 orang, 1 keluarga, 3 keluarga, doesn't matter. Karena namanya pengaruh itu kita tidak perlu melihat banyaknya pengaruh, misalnya influencer, katakanlah ya, influencer ini dunia-dunia yang saya kira juga maya ya, tidak sepenuhnya nyata gitu ya. Ini dunia-dunia yang artificial, dunia yang tidak benar-benar ada gitu. Jadi kalau teman-teman tergiur dengan selebgram, whatever, influencer, ya nggak apa-apa, tapi kita harus melihat juga realitanya di dunia itu seperti apa, realitanya di masyarakat sekitar seperti apa. Apakah iya kita masih menjadikan influencer ini sebagai panutan gitu ya, kecuali memang yang bagus-bagus kan ada kan, kita sendiri kan juga bisa menilai ya, mana influencer yang bagus, mana yang enggak, mana yang bermanfaat bagi kehidupan kita, mana yang enggak. Jadi be an actor, jadi salah satu aktor itu juga kalau kalian mau terjun ke situ. Kalau mau memajukan peradaban, terjun juga sebagai selebgram, tapi selebgram yang bermanfaat ya itu. Kemudian kaya secara materi tapi juga damai secara spiritual, karena ketika materi kehilangan spiritualitasnya itu menjadi sesuatu yang tidak ada ruhnya. Ya kan, kalau kita sebagai santri kan ya sudah diajarkan lah bagaimana kemudian jasad kita itu sebenarnya tidak hanya jasad saja tapi juga ada ruh di situ. Disinilah kemudian faktor agama, faktor kita bisa mencari guru, kita bisa belajar ngaji untuk
untuk apa sumber protein kehidupan ini tuh biar terpenuhi gitu. Jadi tidak hanya semuanya diukur oleh material, hal-hal materi yang itu sifatnya sangat ekonomi. Ekonomi ini nggak akan bicara ruh ya, nggak akan bicara spiritual, tapi ekonomi lebih ke yang materi. Karena kita kalau bicara tentang pertumbuhan, kita pasti akan bicara tentang materi, uang, pertumbuhan diukur oleh angka, semuanya angka, materi dan segala macamnya. Dan bagaimana kemudian pertumbuhan ini bisa diseimbangkan dengan nilai-nilai spiritualitas. Kemudian yang terakhir, kuat secara politik dan solid secara sosial. Nah, karena tadi kita sudah keseimbangan antara ekonomi dan agama, kemudian kita akan lanjut lagi Mas. Tawasud. Nah, moderasi beragama itu kan arti katanya dari wasatiyah. Ya, ada yang tahu wasatiyah apa? Wasatiyah. Ya, wasatiyah itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, middle, tapi di tengah-tengah ini pun juga punya pandangan yang berbeda. Bisa jadi saya memandang ini itu tengah, tapi bisa jadi orang lain memandang enggak, itu kanan banget gitu. Misalnya saya gini deh, saya sholat nggak pakai kunut misalnya, atau gini, saya gini deh. Ya, misalnya saya sholat nggak pakai kunut gitu. Bagi beberapa masyarakat kita yang punya latar belakang tradisional, mungkin di istilahnya nggak kunut itu berarti nggak NU gitu kan, atau apa gitu lah ya. Nah, berarti ini juga sangat subjektif. Apa yang kita anggap tengah, ternyata bagi beberapa orang juga tidak tengah. Gitu. Jadi di sini kemudian kita sebagai mahasiswa yang bisa mengakses pengetahuan ini untuk mencari nih, oke, berarti ini lebih oke, tapi tidak terlalu menyimpang, paham ya? Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Meskipun kanan kiri itu juga subjektif. Tawasud itu kalau dalam Ibnu Khaldun perspektifnya dengan perspektif ekonomi tadi mungkin melihatnya semangat kerja menurun, pajak, korupsi, dan peradaban dari dalam runtuh. Lanjut Mas. Nah ini mengapa peradaban harus dijaga dengan sikap moderat dan terbuka? Tadi ya, jadi peradaban kalau sifatnya tidak mengedepan keterbukaan, kita akan menjadi yang belakang. Tapi ketika kita juga tidak memberikan porsi pada nilai-nilai spiritual ini, kita akan melesat tanpa punya batasan atau tanpa punya nilai ikat yang itu bisa membuat sebuah norma-norma yang bisa menjadi guideline kehidupan kita sebagai umat beragama. Lanjut. Nah, saya ini mungkin slide 4 terakhir ya. Kenapa agama tadi harus terbuka ya? Kenapa memajukan sebuah peradaban memerlukan pandangan keagamaan yang terbuka? Salah satunya adalah karena agama lahir dari dan tumbuh dari interaksi dan keragaman. Kalau misalnya kalian belajar sejarah Islam ya, kalau tahu teks-teks Al-Quran bahasa Arab itu apakah dari awal begitu? Tidak. Menurut kalian gimana? Jadi bahasa Arab itu kan serapan dari bahasa-bahasa sebelumnya, Aramaik, bahasa-bahasa di sekitar Jazirah Arab. Jadi tidak melulu itu bahasa Arab yang kemudian turun wahyunya dengan bahasa seperti itu yang kita kenal sekarang. Dan apakah bahasa Quran juga tidak berubah pemaknaannya atau sama dari dulu sampai sekarang? Kalau kalian mungkin akan menerjuni dunia profesional ya, apalagi bagi peneliti segala macamnya, kalian akan dipertemukan dengan kompleksitas bahwasanya ternyata misalnya kata Arab di Quran ini artinya ini, tapi di masyarakat diartikan yang berbeda. Itu terjadi. Jadi itu kan Al-Quran kan sudah berapa? 14 abad. Artinya dia diterjemahkan oleh manusia, disebarkan oleh manusia dengan kultur yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda, sehingga penerimaannya itu juga berbeda-beda. Katakanlah misalnya qiraat. Ada yang belajar qiraat nggak? Qiraat Quran, ada nggak? Ada atau tahu? Belum. Jadi qiraat macam-macam bacaannya. Jadi kita biasakan sedini mungkin untuk selalu terbuka atas kompleksitas yang ada. Jadi semua lini kehidupan itu tidak hitam putih.
ya, ada abu-abu, ada pink, ada hijau. Begitu juga dengan agama, bukan berarti kita tidak mempunyai, misalnya kita fikihnya fikih Syafi'iyah, kemudian kita bisa pakai yang lain Hanafi atau segala macam, itu juga enggak, itu ada aturannya. Tapi di lain hal kita harus bisa melihat bahwasanya sebenarnya kehidupan itu sangat kompleks, gitu, sangat kompleks, dan kita harus bisa mencari solusi tengah-tengah yang itulah awalnya dari moderasi beragama. Selanjutnya, moderasi menjaga keseimbangan sosial. Nah, ini juga menjaga keseimbangan sosial, bagaimana agama berperan sangat vital, ya, sangat vital hari ini untuk menjaga keseimbangan sosial. Gitu. Misalnya kemarin yang rame-rame hari Trans 7 itu, masih kalian juga ikutin nggak? Yang santri? Oh, enggak. Yang Transmas segala macamnya. Itu kan juga maksudnya ada hal-hal problematis yang bisa kita diskusikan gitu ya. Cuman saya tidak ingin bahas lebih jauh tentang itu. Gitu. Jadi ada keseimbangan sosial. Kita bermain di situ. Peran kita di mana sebagai seorang mahasiswa? Sebagai seorang mahasiswa kita perannya adalah ya udah gali ilmu, be kreatif, ya. Selalu belajar kreativitas untuk bisa upscaling skill kita, ekonomi kita, segala macamnya. Juga belajar tentang agama, bagaimana upscaling agama kita biar apa yang kita lakukan itu berlandaskan dengan dari etik-etik agama, teks-teks keagamaan yang sudah kita percayai. Selanjutnya, ini kayaknya dua lagi. Nah, keterbukaan adalah sumber ilmu dan inovasi. Ini penting ya. Kita bicara peradaban, kita bicara moderasi, tapi kita menjadi pribadi yang fanatik, tidak terbuka oleh hal-hal baru di luar kita. Ini juga berbahaya, gitu, karena kita biasa merasa benar, ya, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa sangat benar, sehingga ketika ada pandangan lain langsung dijudge, langsung melakukan aksi-aksi anarkis misalnya, atau kalau di media sosial bullying dan segala macamnya. Bahkan ada kriminal digital yang itu sifatnya sudah kriminal ya, maksudnya aksi-aksi digital di dunia internet sekarang, di dunia digital yang sangat banyak sekali, itu juga mengakibatkan ketidakseimbangan. Nah, sumber ilmu dan inovasi ini penting sebagai bagian dari pengembangan SDM tadi, sebagai sumber daya manusia, dan kita membangun peradaban ekonomi, kita penting untuk selalu berinovasi. Karena kita melihat kalau sejarah dulu, teman-teman semuanya, mungkin saya akan cerita bagaimana kemudian Islam itu berjaya, salah satunya adalah dengan aktivitas translation. Jadi penerjemahan kitab-kitab filsafat Yunani, filsafat Romawi diterjemahkan oleh cendekiawan Muslim, sehingga filsafat-filsafat lama, ilmu-ilmu lama tentang matematika, algoritma segala macamnya diterjemahkan. Bahkan yang mencetuskan algoritma siapa? Al-Khwarizmi, sarjana Muslim. Jadi sebenarnya kita punya sekali banyak, like thousands gitu ya, cendekiawan Muslim yang dia perannya sangat besar sekali dalam pertumbuhan peradaban Islam gitu. Jadi kalau kita melihat hari ini, kita semoga Indonesia masih sebagai sebuah peradaban dunia, kita semoga masih bisa sustain lama gitu. Salah satu ininya adalah ya kita dengan memajukan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan inovasi. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa inovasi, kita tidak akan bertumbuh. Ekonomi tidak bertumbuh, masyarakat kita juga tidak bertumbuh, tidak bisa melampaui peradaban-peradaban barat yang memang sudah dalam beberapa abad ini masih leading, masih maju dalam peradaban kemanusiaan modern. Selanjutnya, dari terakhir, nah ujungnya dari moderasi beragama itu adalah apa? Keadilan. Ketika ekonomi, agama, sosial, politik, segala macamnya itu punya infrastruktur berbeda-beda, tapi goalnya tidak menjadikan keadilan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat, itu ya sama aja. Kita tidak akan bisa menghadirkan sebuah lingkungan ataupun peradaban masyarakat yang maju dan beradab. Sehingga di sini teman-teman semuanya, nanti kita bisa diskusi ya habis ini ya, kalau ada pertanyaan apapun, you can ask anything.
terkait dengan ini. Jadi tidak melulu ini karena saya memberikan materi ini, saya ingin mengenalkan ke adik-adik semuanya bahwasanya kita punya juga sarjana muslim kenamaan besar yang namanya bahkan sudah mendunia ratusan tahun berabad-abad, yang itu bersumber dari tradisi Islam, yaitu Ibnu Khaldun, seorang ekonom, seorang sosiolog, seorang filsuf, seorang sejarawan, historiografi yang sangat dikenal namanya di seluruh dunia. Jadi kalau adik-adik semuanya ingin mencari maksudnya ingin mencari bukan simbol ya, aktor atau ingin mencari seseorang yang bisa mempengaruhi cara berpikir dan segala macamnya, itu salah satunya adalah dengan merujuk kepada Ibnu Khaldun.